Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang tafsir surat Yusuf, yang dari mana kemarin kita sudah membuat kajian Habib ya, tentang tafsir surat Yusuf. Dan sebelumnya, dan acara ini kita take di Pondok Pesantren. Iya, di Rumah Tahfidz Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Masya Allah. Nah, ini Bang Erik kalau ada keluarga ataupun saudara ataupun teman kenalan siapapun, silahkan bawa ke Rumah Tahfidz ini jika anak tersebut memiliki kemauan ingin menghafal Al-Quran. Masya Allah. Maka syaratnya adalah setelah lulus daripada SD, sekolah dasar, insya Allah dia mengikuti pendidikan di sini gratis. Gratis, biaya makan, insya Allah kami gratiskan, free of charge, baik biaya pendidikannya ataupun biaya makannya. Insya Allah doakan mudah-mudahan Habib diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Habib mempersilahkan bagi jamaah ataupun para pemirsa yang ikut mendengarkan ingin bergabung bersama-sama, ingin mensupport program ini, mari bersama-sama silahkan di nomor rekening 88884664461 Bank BSI atas nama Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Setelah memberikan daripada kontribusi tersebut bisa dikonfirmasikan ke nomor WA 081311115929. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Dan Habib juga mengucapkan terima kasih nih buat Bang Erik dan teman-teman. Ini Bang Erik ini adalah salah satu anggota ataupun salah satu pembina ya di tukang streaming ya. Tukang streaming. Alhamdulillah kajian tafsir surat Yusuf Ramadan 1444 Hijriah ini diliput oleh TS ataupun tukang streaming. Ini Masya Allah visi misinya bareng Habib ya? Iya Masya Allah. Gimana visi misinya TS, mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa, silakan. Mungkin visi misi kita masih sama Habib ya, visi kita yang membangun media dakwah Habib ya, dan membantu dakwah daripada guru-guru kita, majlis-majlis juga. Dan juga bagi teman-teman mungkin yang ingin belajar tentang live streaming juga bisa nanti berhubungan dengan kita gitu. Insyaallah ikutin ya, follow Instagramnya ataupun Instagram dan akun TikToknya. Kita ada TikTok Instagram juga. Dan TikTok, akun media sosial daripada TS tukang streaming. Nanti ditampilin ya. Baik, ada @Kang Streaming Habib. @Kang Streaming. Siap. Mungkin bagi teman-teman juga kalau yang mau berkolaborasi juga bisa juga, atau ngundang kita untuk meliput daripada kegiatan agama juga bisa Habib. Masya Allah. Gitu. Wedding juga bisa ya? Bisa juga Habib. Kita apa aja kita ambil. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi kegiatan yang bermanfaat, yang barokah, yang mudah-mudahan insya Allah diberikan momen, karena momen itu perlu untuk di-record ya. Betul Habib. Setiap momen itu perlu untuk di-take, karena akan mengetahui bagaimana keindahan momen tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fungsi kita merekod ataupun dalam dunia fotografi, kok perlu foto bagus, kok perlu kamera yang video yang bagus. Karena apa? Biar tahu bahwa kita waktu itu diberikan kesehatan sama Allah, kesempatan, kenikmatan. Maka itu kalau seandainya kita iringi dengan rasa syukur, maka akan bertambah nikmat tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Habib ya. Baik lagi Habib, dalam pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kajian tafsir surat Yusuf Habib. Silakan. Iya betul ya. Untuk kemarin kan kita sudah membahas beberapa tafsir Habib ya. Yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang sabotase Habib ya. Iya, sabotase terhadap Nabi Yusuf. Masya Allah. Dan untuk kajian hari ini kita akan membahas tentang apa Habib? Tentang perjalanan tiba-tiba kok bisa Nabi Yusuf berpindah dari tempatnya Nabi Yakub ke Mesir. Maka kita akan pelajarin hari ini insya Allah. Mungkin sebelum kita mulai daripada kajian tafsir ini, mungkin kita mendengarkan dulu Habib ya, daripada lantunan ayat suci Al-Quran dari
Ustadz kita, Ustadz Jalan. Ustadz Jalan ya, ini salah satu Ustadz yang beliau ini adalah salah satu pengajar, di Rumah Tahfidz Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Dan mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, kelancaran dalam segala urusannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tafadhalu Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafil karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dalam setiap salawat yang teruntai kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas dan sebelumnya kita telah membahas tentang upaya sabotase terhadap Nabi Yusuf. Betul, sehingga akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang gelap. Kemudian waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Akhirnya datanglah para musafir. Sayyarah ini merupakan jamak daripada sair, orang yang berjalan. Maka disebut sayyarah. Sayyarah juga kalau dalam bahasa Arab bisa disebut berarti mobil. Ya, kok dinamakan mobil? Karena mobil itu sering berjalan ataupun melampaui beberapa kilometer di atas batas daripada kemampuan jalan biasa. Waja'at sayyaratun, datanglah para musafir, yang mana mereka ini musafir dari negeri Madian ke negeri Mesir. Akhirnya sampai ke tempat yang mana di situ ada Nabi Allah Yusuf di sumur tersebut. Fa'arsalu waridahum, maka mereka memerintahkan terhadap orang yang biasanya mencari air, alladzi yaridul ma', agar dapat mencarikan air ataupun kebutuhan minuman buat mereka di dalam perjalanan. Fa'adla dalwah, akhirnya orang yang mencari air ini, maka kalau ngelihat ada sumur, maka akan mengeluarkan daripada tali dan juga ember untuk mengambil menarik daripada air tersebut. Akhirnya begitu ditaruh daripada ember dan tali tadi, kok berat sekali, ternyata ada yang narik. Nah, begitu dia melihat, qala ya busyra hadza ghulam. Begitu melihat daripada indah gantengnya wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, maka waduh, ya busyra, sungguh kebahagiaan ya, kebahagiaan bagi kami katanya. Ala sabilis surur, senang dia, wah kesenangan. Ya busyra hadza ghulam, ya, seakan-akan
Ini menjadikan satu nikmat yang luar biasa. Wa asarruhu bidha'ah, ya. Akhirnya dia menjadikan perkara ini ataupun menjadikan Nabi Allah Yusuf ini sebagai bidha'ah, sebagai barang, maksudnya sebagai budaknya, ya. Sebagai budaknya. Ada abduna, ini hamba kami, kata Yusuf. Akhirnya Nabi Allah Yusuf diam, takut karena kalau bicara nanti akhirnya makin dibully lagi, karena udah trauma terhadap bullying dari saudara-saudaranya ketika memasukkan dia ke dalam sumur tadi, ya. Hampir dibunuh, dipukulin sama saudara-saudaranya. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah tahu dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka, ya. Bahkan disebutkan bahwa saudaranya juga yang salah satu saudaranya yang menjual Yusuf gitu, maksudnya dengan PD-nya gitu kan. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Nah, ini akhirnya mereka menjual Yusuf, ya. Mereka menjual Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini diceritakan yang menjual ini saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya Yusuf. Sudah membuang lalu dijual. Sudah dibuang, akhirnya dijual. Karena sebelumnya mereka sudah ngintai-ngintai nanti, katanya nih. Ini kan kalau kita taruh di situ nanti ada musafirin yang lewat, udah dia langsung ditawarkan. Langsung ibaratnya obral aja udah. Bisa manim bakhsin, ya, dengan harga yang kurang daripada beberapa dirham, hitungan perak, ya. Dan hitungan akhirnya apa? Ma'dudah, hanya beberapa aja, 20 atau 22 katanya. Hanya sedikit itu. Dan sebenarnya hitungannya enggak segitu, katanya. Wa kanu fihi minaz zahidin, ya. Dan saudara-saudaranya ini ya termasuk orang-orang yang zuhud, maksudnya nggak mau ngambil daripada hitungan itu, udah keuntungan itu. Iya, udah yang penting asal laku aja katanya, ya. Asal udah pergi ya. Iya, penting. Masya Allah. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra li imratihi akrimi mathwa. Akhirnya begitu sampai ke Mesir, akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam dibeli sama seseorang dari Mesir namanya Gitfir, katanya. Diriwayatkan namanya Gitfir, ya. Dia membelikan terhadap orang, biar ada orang yang nunggu di rumahnya. Ya, maka dia mengatakan kepada perempuannya ataupun istrinya, yang mana istrinya itu bernama Zulaikha, ya, akrimi mathwa, ya udah kasih dia tempat yang baik di sini. Asa ayan fa'ana, mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat bagi kita, au nattakhidahu walada, ataupun kita bisa ngambil anak dari dia, kita ambil anak, ya. Karena dia ini belum dapat anak dari Zulaikha nih. Oh, jadi yang membeli itu memang belum dikasih keturunan? Belum dikasih keturunan. Diceritakan katanya mandul, ya, karena hasuran. Kemudian wa kadzalika makanna li Yusuf, maka sebagaimana kami telah menyelamatkan Yusuf dari berbagai macam percobaan pembunuhan dan juga akhirnya diasingkan di dalam sumur. Akhirnya kami berikan hatinya si orang ini, si Aziz ini, penguasa ini untuk lembut terhadap Yusuf. Maka Nabi Yusuf, akhirnya kami tempatkan Yusuf itu fil ardi, di tanah Mesir, hatta balagha ma balagha wa linu'allimahu, agar kami juga dapat mengajarkan kepada Yusuf, mewahyukan kepada Yusuf tentang takwil hadis, tentang takwil daripada mimpi-mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Ta'ala tidak kalah terhadap apapun, terhadap segala macam perkara. Walakin aktsaran nas, akan tetapi banyak daripada manusia dan khususnya orang-orang kafir tidak mengetahui, la ya'lamun. Ini adalah bukti bagaimana kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah
bahwa Allah lah yang telah membuat sir ataupun rahasia perjalanan tersebut, dan Allah lah yang telah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, dan melalui perjalanan yang indah ini akhirnya berbalik semua ujian yang tadinya berupa ujian menjadi kemuliaan bagi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah, kajiannya sangat indah sekali Habib. Masya Allah. Jadi ada pertanyaan Habib terkait tadi kan kita kan bahas tentang kota Mesir Habib. Iya. Kenapa sih misalnya di dalam Al-Quran tuh kita banyak nih mendapatkan tentang pembahasan kota Mesir Habib? Kenapa nggak kota yang lain misalnya gitu? Iya. Kota-kota di Arab Jelas atau sekali ya yang lainnya. Menyebutkan lafadz Mesir di dalam Al-Quran tadi ya. Iya. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra, ya, dari Mesir. Pasti penasaran Bang Eri kenapa kok betul, Habib, kalimat Mesir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Ya karena di Mesir ini banyak sekali kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para wali juga di sana. Dan juga di Mesir juga terjadi Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu nabinya orang Mesir yang paling banyak diceritakan ceritanya. Paling banyak ceritanya Nabi Musa dalam Al-Quran, berkali-kali cerita, wah luar biasa. Dan Nabi Muhammad terhibur dengan ceritanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad juga dihibur dengan ceritanya Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf dipindahkan dari daerah Asia ke Afrika Utara. Mesir termasuk secara geografi termasuk di daerah Afrika Utara, dan ada bentangan juga yang sangat indah, ada bentangan terusan Suez di situ. Dan Mesir ini Masya Allah, Allah sebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran, tentu cerita-cerita yang sangat banyak. Kemudian lalu lalangnya para nabi di situ. Lalu lalangnya para nabi di story-nya banyak di Mesir, itu. Story-nya di Mesir. Kemudian juga banyak juga sampai dewasa kini Mesir melahirkan daripada wali-wali Allah. Di antaranya siapa? Di antaranya ya kita tahu bahwa Mesir itu memiliki institusi daripada Al-Azhar ya. Institusi pendidikan yang teramat luar biasa. Al-Azhar melahirkan para aulia-aulia, di antaranya Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Al-Khatib, dan para masyayikh yang lainnya. Juga banyak para alim ulama kita yang belajar di sana dari Indonesia menuntut ilmu. Ada gurunya Syekhona Khalil Bangkalan di sana, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan juga sanad beberapa kita baca kitab kepada beliau Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dan berbagai macam para alim ulama dilahirkan di Mesir, dan identiknya orang Mesir adalah para muhibbin, para pecinta terhadap keluarganya Rasulullah. Buktinya diantaranya adalah kepalanya Sayyidina Husain. Mereka tidak rela waktu itu ada di daerah Syria, akan tetapi mereka minta pindahkan ke Mesir, dikuburkan dengan sebaik-baik tempat di Mesir. Dan mereka merawat daripada keluarganya Rasulullah, diantaranya Sayyidah Nafisah. Dan Imam Syafi'i juga wafat di Mesir juga, ya. Imam Syafi'i, pembesar daripada madhab yang kita saat ini bersama-sama dalam tuntunan ibadah, tuntunan muamalah dan lain sebagainya, yaitu Imam Syafi'i juga ada di Mesir. Wah, mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan ziarah ke Mesir, dan kemudian dapat berziarah ke kota Tarim, insyaallah. Sekarang jalan ke Hadramut paling mudah lewat Mesir. Mesir, insyaallah. Masya Allah. Mungkin sekali kita bisa berziarah, mungkin kita bisa menimba ilmu juga, Habib. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena setiap apapun perjalanan niatkan untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Karena fafis safar, di antara makna safar juga adalah kita untuk menuntut ilmu, mencari rezeki, juga menghilangkan penat. Nah, ini daripada niat orang bepergian ataupun musafir. Nah, Habib, tadi kan dijelaskan tentang perbudakan, Habib. Nah, itu bagaimana sih tanggapan Islam tentang perbudakan, Habib? Masya Allah. Nah, ini perlu saya perjelas bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalam syariat Islam banyak sekali ayat-ayat ataupun perintah terhadap seseorang yang melakukan dosa untuk mengganti ataupun membayar kafarahnya, penebusan daripada dosa tersebut, dengan tahriru raqabatin mukminah, membebaskan daripada budak. Jadi Islam adalah agama pelopor yang ingin menghapuskan terhadap perbudakan, sehingga perbudakan pertama kali ibaratnya ingin dihapuskan oleh agama Islam dengan berbagai macam ketentuan syariat. Maka syariat Islam telah menjunjung tinggi hak asasi manusia,
bukan hak asasi yang digaung-gaungkan ya. Iya, betul. Sekarang banyak orang ngomong hak asasi manusia, tapi isinya apa? Isinya adalah pembantaian, misalnya Betul. terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina. Dibilang hak asasi manusia, tapi terhadap orang-orang yang di mana? Di Israel, tapi mereka membantai terhadap orang-orang yang diam semua di Palestina. Oh, ini tentu ini apa namanya? Hak asasi manusia yang perlu diperhatikan. Jangan ada penjajahan di atas muka bumi. Betul. Dan khususnya apalagi yang berada di tanah-tanah yang sangat mulia, tanahnya para nabi dan wali. Nah, kemudian maka dari itu dan syariat Islam menjelaskan tahrir raqabah mukminah, membebaskan terhadap budak perempuan. Kenapa kok budak perempuan? Karena kalau budak perempuan itu biasanya kalau dia melahirkan maka jatuhnya budak lagi. Melahirkan jatuhnya budak. Dia keturunan udah pasti jadi budak Habib. Keturunannya pasti jadi budak karena perbudakan itu melalui ibu, melalui budak perempuan tadi. Dan kalau kita lihat ya akhirnya makin banyak perbudakan. Maka Islam memberikan solusi tahrir raqabah mukminah, pembebasan terhadap budak perempuan. Masya Allah. Begitu indahnya syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin mengomentari dan membuat omongan bahwa Islam itu agama yang cinta perbudakan, maka dia adalah orang yang salah dan dia tidak mengetahui dengan betul bagaimana syariat agama Islam. Wahakala. Baik, makan harus diketahui juga Bib ya. Dalam Islam itu juga wanita itu sangat diangkat derajatnya Bib ya. Sampai bahkan tadi kan Rasulullah mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Dulu sebelum daripada masa keislaman, yaitu pada masa jahiliyah, orang perempuan itu sangat dihina. Bahkan mohon maaf saya pinjam kata-kata ini, orang perempuan kalau lagi datang bulan itu dikumpulkan bersama hewan-hewan ternak. Ditaruh di belakang, di kandang, dikunci bersama hewan-hewan ternak. Tapi semenjak datang Rasulullah SAW, kemuliaan Rasulullah mengeluarkan statement yang sangat mulia, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kakiku. Masya Allah. Nah, terkait satu lagi ya Habib, ini kan tadi kan tentang penjualan Nabi Yusuf Habib ya. Nah, ini kan kalau sekarang ini kan jadi banyak nih, jadi ada perusahaan atau enggak ada majikan nih yang enggak mengasih daripada gaji yang sesuai terhadap apa yang orang yang mereka pekerjakan. Itu gimana Habib itu? Terkait itu. Jadi makanya kita di dalam Islam juga harus memberikan upah yang setimpal ya terhadap apa yang telah diberikan oleh baik itu berupa jasa ataupun berupa barang dan lain sebagainya. Dan makanya Nabi Muhammad SAW beliau nyatakan innamal bai'u bitaradi, sesungguhnya jual beli itu karena rasa ridho satu dengan yang lainnya. Maka mizan ataupun ukuran timbangan daripada jual beli, baik jual beli itu kan ada jual beli yang berupa barang, ada yang mohon maaf berupa jasa, ada yang berupa hal-hal yang lainnya. Nah, itu semuanya dengan rasa ridho satu dengan yang lainnya. Makanya ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat stabil ataupun keseimbangan yang luar biasa yang ada di alam semesta ini sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW kalau kita jalankan maka akan menjadi penerang bagi kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah, Masya Allah Habib ya. Tentang kajian surat Yusuf ini emang sangat terkesan, banyak banget manfaatnya. Masya Allah, insya Allah banyak daripada ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari, yang sangat bermanfaat Habib ya. Insya Allah. Semoga juga bagi teman-teman bisa mengamalkan apa yang tadi dari guru kita telah sampaikan Habib ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah Habib, mungkin untuk tafsir surat Yusuf ini kita sudah sampai sini Habib ya. Dan semoga Habib juga selalu diberikan kesehatan. Dan juga Ustadz Jalani juga selalu diberikan kesehatan. Dan kita bakalan nanti ada kajian lagi Habib ya, surat Yusuf berikutnya ya. Insya Allah. Mungkin bagi teman-teman nanti pokoknya jangan lupa subscribe ya Habib ya. Insya Allah. Dan terus pantangin channel kita ya, Habib ya. Jangan sampai ketinggalan di tentang tafsir-tafsir surat Yusuf yang lainnya. Ya, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.